Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa meneh di lokasi yang luar biasa. Jadi sobat RH sekalian, bertemu Mas Roy Suryo karena kita berada dalam acara yang sama, Zikir Puisi. Yang tadi sudah disiaran langsung di Refli Harun Podcast. Nah, ini Refli Harun Channel. Kita ingin tanya update terakhir. Ya. Nah, dua hal yang saya ingin update itu, Mas Roy, penting bagi sobat era sekalian. Enggak ketiga nih ya? Enggak. Karena ininya sudah di Ya. Karena memang nggak bisa ditandakan lagi. Iya. Kesannya aku harus gini ya. Enggak. Ntar kayak wayang Badar Naraga. Enggak, Mas Roy begitu enggak apa-apa karena ininya kalau udah begini. Iya. Nah, jadi gimana, Mas? Pertanyaannya ini adalah soal tanggapan Mas Roy mengenai pernyataan Rektor UGM. Ya. Saya harus disclaimer, saya belum dengar itu. Gini, gitu. Saya terus terang selaku kita lah ya, saya dan Mas Refli. Kalau Mas Refli sudah dengar, selaku alumni UGM ya, lulusan enggak alumni. Kalau alumni itu udah nggak lulus saja bisa jadi alumni. Karena definisi itu udah diubah ya pada AD dan RT Kagama ya. Ubahnya tahun 2014 dulu. Kita tahu lah siapa itu yang mengubah dan atas perintah apa lah di pasal 9 itu ya. Di akhirnya saya sebagai lulusan kan tuh terus terang saya sedih ya. Sedihnya itu gini. Perkara kontennya oke, tetapi sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya. Kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara hanya akan menyampaikan soal fakta yang ada pada kasus ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sudah dari dulu UGM itu ditunggu. Dan kenapa baru sekarang, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Jadi rektor bicara sendiri dengan background di ruang sidang ya, sidang utama. Kemudian setelah itu ada juga podcast yang berisi 4 orang, ada seseorang namanya Andi, kemudian ada rektor juga ya, Profesor Ova, kemudian ada juga wakil rektor 1 Profesor Bening, dan juga ada dekan Fakultas Kehutanan yang kita tahu Dr. Sigit Sunarta. Ya artinya itu juga monolog juga gitu loh. Gitu, jadi meskipun kayaknya ada dialog, tetapi dialog itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya, ini poin yang ketiga, kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta, data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh, dengan data-data juga, dan artinya untuk juga menjawab pertanyaan itu semua ya, mulai dari statement rektor sendiri yang sekitar nggak sampai 5 menit, dan kemudian statement dari mereka berempat yang durasinya setengah jam ya, 33 menit, itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi, hanya narasi. Jadi hanya omong-omong saja. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya, gitu, yang inisialnya JS, itu hanya omong-omong aja, nggak bisa membantah apa yang saya paparkan, nggak bisa membantah apa yang Dr. Respon paparkan, apapun Dr. Tifa paparkan. Nah, poin yang terpenting adalah apa? Nah, saya cermati. Jadi saya memang harus menjawab ini, karena saya lah satu-satunya orang yang disebut dalam video itu selain Jokowi. Ya gitu. Jadi di menit ke-31 lewat 7 detik nama saya disebut. Ya gitu. Jadi kalau Roy Suryo bagaimana itu? Kaget juga saya gitu. Tapi ya sudah, makanya saya harus menjawab gitu. Kenapa? Karena kalau saya dalam konteks itu dikatakan, itu kan UGM itu seolah-olah mencampur adukkan ya definisi yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Ya, dia menganggap semua itu ranah privat. Jadi nggak ada yang ditampilkan. Konyol banget. Dan konyolnya apa? Ya, orang yang sama ya, ketika Oktober tahun 2022 yang namanya Dr. Sigit Sunarta, ya itu adalah dekan Fakultas Kehutanan. Waktu tahun 2022 itu dia benar kan menampilkan fotokopi ijazah Jokowi, dan ada dua yang menampilkan fotokopi juga dari ijazahnya almarhum Harim Mulyono, dan dia menampilkan skripsi yang asli yang dituntut asli. Makanya waktu itu kita kemarin tidak ditampilkan sama sekali dengan alasan ini menghormati keterbukaan informasi publik, itu termasuk ranah privat. Come on gitu ya. Kampus Universitas Gadjah Mada yang katanya mendapat predikat nomor 2 di seluruh Indonesia selaku penyelenggara
PPID ya gitu, informasi yang itu di PPID seperti itu. Dan ini makin menandaskan kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Dr. Rismond, Dr. Tifa itu datang ke kampus UGM untuk menyerahkan surat saja harus melawan dalam tanda kutip ya 15 lebih satpam ya itu, padahal hanya untuk nyalain surat. Kok seperti katrok seperti ini ya gitu. Benar-benar saya mengatakan katrok, saya juga lagi nulis nih. Kekatrokan itu sebenarnya juga tidak hanya ini saja. Awal bulan yang lalu tanggal 5 Juli tepatnya, ketika ketika ada kawan-kawan dari Visipol UGM akan memperingati 80 tahun usia Bang Adi atau Asadi Srigar. Bang Adi itu ulang tahunnya tanggal 3 Juli, tapi acara itu masih tanggal 5 Juli. Itu kan dilarang di kampus UGM. Balairung itu ditutup, ya maksudnya ditutup itu nggak boleh untuk negara. Gara-gara ide dari teman-teman panitia itu memang kreatif ya. Judul acaranya Kampus Buruh Menolak Ayah. Padahal itu dua judul novelnya Bang Adi. Kampus Cintaku di Kampus Buruh tahun 74, Menolak Ayah itu tahun 84. Cerita dari Menolak Ayah itu cerita rumah tangga biasa. Tapi ketika digabungkan, wow, pihak rektorat, pihak pimpinan universitas mungkin bilang, wah ini jangan-jangan nanti dianggap Kampus Buruh itu menolak ayah. Ayah siapa yang mau ditolak? Gitu. Nah, kembali ke statement ini. Kalaupun kemudian dikatakan ini jawaban UGM, ya kan UGM menjawab. Baca, silahkan komentar yang ada persis di bawahnya YouTube-nya resmi UGM itu. Mostly, hampir semuanya itu kemudian saya sedih saya di situ ya. Saya tetap sayang kepada UGM. Hampir semuanya mencaci maki apa yang dilakukan oleh UGM. Ya gitu, karena menyatakan UGM kok cuma sekelas gini. Ada juga komentar yang kok sekelas kayak Humas kecamatan saja gitu ya. Kok padahal itu sudah kalau itu dulu sekali lagi mungkin orang masih maklum Mas Refli, tapi karena itu baru dilakukan sekarang dan kesannya tuh yang lain sudah sedemikian advance gitu ya, ini masih jalan di tempat dan tidak menjawab apa-apa karena yang disampaikan itu yang sudah lama disampaikan gitu, dan bahkan membantah tapi tanpa fakta. Misalnya dia membantah ada lembar ujian ujiannya itu ada gitu. Loh kalau ada, ini aneh lagi, kenapa pada saat Bareskrim tidak ditampilkan? Mana yang bohong? Yang pada saat Bareskrim atau pada saat ini? Jadi artinya di sini tuh kebohongan-kebohongan yang ditampilkan yang makin ditutup-tutupi itu makin kacau. Jadi kesan saya ya, sekali lagi ini penilaian saya, ini UGM, aduh sayang banget. Dan ada satu hal yang penting, pada saat si Prof Ova itu menyampaikan, kayaknya UGM akan menyiapkan satu strategi yang menurut saya strategi yang kurang bagus ya gitu. Kenapa? Pada menit ketiga lebih 55 detik ya gitu, Ova mengatakan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan, dia menekankan ini, tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Artinya apa Mas? Semua pemirsa Era Channel. Artinya ini UGM kayak mau lepas tangan. Gitu, kayak mau lepas tangan, dan itu kalimatnya persis ya. Pada menit ketiga lagi 55 detik. Lepas tangan, jadi seolah-olah, dan itu pun dicontohkan oleh Profesor Pening pada video podcast yang UGM menjawab. Dia mencontohkan, coba kalau ada misalnya ijazah di Inggris gitu. Untung dia nyebutnya Oxford. Kalau dia nyebutnya Bradford, nanti ada bisa blepot nanti. Ada yang ayah, yang justru menolak ayah itu makin menolak lagi nanti gitu. Nah, dia mengatakan ada ijazah di Oxford, kemudian tiba-tiba itu dicetak lagi, Oxford tidak bertanggung jawab kan. Jadi di sini kayaknya ada satu skenario yang mau jalankan, nanti seolah-olah ijazahnya hilang, kemudian dicetak lagi. Itu pun tetap salah. Ya, ijazah itu kalau hilang nggak boleh nyetak lagi gitu. Ijazah kalau hilang itu harus keluar yang namanya surat tanda pengganti ijazah, dan itu harus ada keterangannya, harus ada hilangnya kapan dan apa. Dan menariknya titik-titik atau poin-poin atau batu-batu yang bisa dipakai itu misalnya ketika dia daftar wali kota, ketika dia daftar Jakarta, kalau ternyata itu sudah pernah ada yang hilang, nah maka kapan itu muncul ijazah baru itu yang dicetak lagi gitu. Tapi yang jelas kesimpulan saya sederhana, tolong baca saja komentar yang ada di bawahnya YouTube-nya UGM. Itu aja udah, itu udah menggambarkan komentar masyarakat terhadap kekatroan atau kekonyolan. Sekali lagi, sebagai seorang alumnus asli ya, itu lulusan ya, saya nggak pakai alumni lagi, lulusan S1 dan UGM asli, Mas Refli juga ya gitu. Saya sangat menyayangkan kenapa Humas UGM atau tim komunikasi UGM malah menjebloskan kalau menurut saya ya, malah menjatuhkan ya, sehina-hinanya ya rektor dan jajaran rektorat dengan hanya membuat video sekualitas Humas kecamatan kalau kata Pak Lukas ya pada podcastnya dia gitu lah. Itu podcast itu semacam podcast dia bikin ya? Gini, keterangan pers ya. Keterangan pers. Ya bentuknya kayak podcast. Jadi ada penanda tangan, ada wawancara ya, namanya si siapa itu ya. Ada wawancara yang satu yang tadi sudah saya sebut. Kemudian ada 3 orang yang lain. Jadi artinya dia menurut, tapi dibuat harusnya kan dialog itu hidup. Dialog itu kaku sekali, direncanakan, sangat direncanakan, pertanyaan dan jawabannya, dan
tampak sekali di tengah-tengah itu banyak banget editing gitu, di-cut sambung lagi, di-cut sambung lagi, terutama pada stepnya rektor. Masa hanya untuk membuat di bawah 5 menit saja itu editingnya ya, cut-nya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kan ngapa gitu, ini aja langsung nggak usah cut-cut, kan harusnya kan berpikir dengan apa yang dikatakan tuh apa yang dipikirkan, bukan apa yang dia baca gitu loh. Rektor itu menyampaikan 10 poin dan semuanya baca gitu. Jadi Mas Roy ya, Mas Roy mencium nggak ya sebenarnya UGM sedang terlibat sebuah skenario ya untuk exit ya kan, atau betul, escape clause dari kasus ini, betul, yang membuat diri UGM aman, tapi juga tidak diserang oleh kekuasaan yang melindunginya. Itulah kalimat, sekali lagi saya ulangi kalimatnya yang dikatakan oleh Profesor Ova di menit ketiga lebih 55. Buktikan kata-kata saya sama persis. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan pelindungan terhadap ijazah, merupakan itu ada penekanan dia tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Kalimat itu ada. Gitu. Oke. Ya. Dari sana ya, ada spekulasi yang berkembang. Ya, ini saya sekalian lagi minum ini ya. Kenapa saya minum ini? Karena Mas Levli sesuai dengan baju yang saya pakai. Nah, ini ya. Laki-laki kalau ketemu susu, soda itu akan gembira. Sama seperti dengan ini. ini soda kalau ketemu susu akan gembira. Tapi UGM lagi gak gembira ini namanya Mas gitu. Lagi dalam tekanan. Karena bukan ketemu soda tapi ketemu Tifa. Ketemu Tifa gitu. Jadi ada satu skenario ya. Satu hal yang saya sempat pikirkan, apakah mungkin sebenarnya ada ininya skenario ijazah Jokowi ini, ya kan, diberikan tahun 85, tapi yang dilalanya hilang, atau ini mohon maaf ya, atau dia nggak pede dengan ijazahnya pada waktu itu, padahal kan di ijazah itu nggak ada nilainya ya. Makanya jelas banget. Ya, tetapi kan bisa jadi ada orang yang kemudian tiba-tiba ngoper-ngapek gitu kan. Mungkin ada persyaratan, ada requirement dan lain sebagainya. Nah, itu satu skenario, satu pemikiran. Pemikiran lain adalah memang tidak pernah ada ijazah S1-nya gitu ya. Karena menurut saya, ini kita sambil diskusi Mas ya. Betul. Apa yang dilakukan penelitian oleh Mas Roy, kalau itu terkait dengan ijazah yang pernah di-upload Dian Sandi, atau pernah disampaikan Dekan Sigit Sunarta, termasuk juga reuni rekan itu ya, dan terakhir Bareskrim Mabes Polri, itu kan ijazah yang sama. Betul. Penampilannya sama. Penampilannya sama. Nah, itu bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan bahwa Jokowi lulus atau tidak lulus. Betul. Jadi, tetapi kalau itu yang menjadi patokan, kenapa sudah menyimpulkan sudah bahwa itu adalah rekayasa. Karena kalau itu yang tampil, kalau misalnya punyanya Dian Sandi yang itu habis yang diupload ya maksudnya, itu kan dikatakan oleh Jokowi itu ijazah saya. Kalau dia tahu betul bahwa itu ijazahnya, maka ijazahnya yang diupload oleh Dian Sandi itu satu, tidak memiliki watermark UGM, nggak ada. Emboss pada tanda tangan rektor Prof. Yaakob juga nggak ada. Artinya itu nggak bisa dikatakan. Kalau saja itu ternyata memang yang benar seperti itu, maka saya, Dr. Reswan dan Dr. Rifa sudah sepakat menyatakan bahwa itu adalah ijazah yang tidak otentik atau tidak benar. Apalagi kalau kita lihat skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, skripsi yang tidak ditandatangani oleh penguji yang sah, yang konon katanya pada saat konferensi pers di UGM Menjal itu ada. Tapi kan kalau ada dan tidak diikutkan dan tidak diumumkan juga oleh Bareskrim, ini kan menjadi pertanyaan. Harusnya jujur, Bareskrimnya jujur, UGM-nya juga jujur tampilkan. Bukan kemudian kekhawatiran saya Mas, ketika itu ditampilkan di Bareskrim belum ada, kemudian ketika kami kritik lah dibuat dibuat dan disusulkan. Contohnya lembar pengujian itu jelas-jelas tidak ada. Pada pertemuan tanggal 15 April 2025, saya mendapatkan langsung dari tangan Profesor Wening, jadi Prof. Wening, Anda yang menyalahkan itu ke saya. Kemudian di situ ada Dekan Sigit Sunarta juga ada di situ, disaksikan oleh belasan orang, yang itu adalah konon kata teman-temannya, itu jelas betul tidak ada lembar pengujiannya dan tidak bisa menjawab waktu itu. Kalau saja waktu itu misalnya dijawab langsung waktu itu, oh itu dulu memang nggak ada, contohnya mana, ini, mungkin kita bisa percaya Mas Raffi, ya kan? Nggak ada waktu itu, agak kaget gitu, kayak nggak ada. Nah, jadi kan aneh gitu. Jadi artinya jawabannya baru kemudian muncul beberapa saat kemudian, ketika kemudian malah dikumpulkan
beberapa skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya juga. Katanya itu ada puluhan. Pertanyaan saya begini, kenapa kita harus menurunkan kualitas untuk menyamakan dengan kualitas yang tidak ada lembar pengujiannya? Saya sangat yakin skripsi yang ada tanda tangan lembar pengujiannya itu ribuan dari lulusan UGM asli. Ini kan mengingatkan kita pada orang yang konyol itu, yang namanya si Pritz itu ya. Ya itu si Emprit itu ya. Itu konyolnya kan hampir sama kayak konyolnya si Plester itu. Pada saat acara bersuara, itu kan kejadian. Ketika kita bilang kalau ijazahnya Jokowi itu fotonya di atas tab, dia ketika datang ke acara itu bawa ijazahnya dia yang S2. Konyolnya dia berusaha menghapus capnya dia. Sebelumnya saya lihat itu di belakang. Ini kan konyol banget. Ada orang yang mau merendahkan kualitas atau malah membuat ijazahnya itu tidak berlaku gara-gara dihapus hanya untuk menyamakan ijazahnya Jokowi. Tidak. Nah, dia ingin masuk dalam lingkaran kenikmatan. Nah itu. Jadi dia kemudian memaksa. Itu waktu itu saya dapat laporan dari Mas Aim. Maksa naik ke depan. Dan dia mengancam, kalau saya enggak, waktu soal kan gini-gini. Terus Aiman sempat konfirmasi, Mas. Mas soal ini gini-gini. Terus saya lihat, masih ada capnya. Naik. Suruh naik. Begitu saya naik, langsung saya beli. Mana yang katanya dari ini masih ada capnya? Terus dia, oh iya masih ada. Jadi apa? Dia di tempat yang agak gelap, Mas. Nggak kelihatan. Dia berusaha ngapus itu. Kayaknya itu. Ya iya kan? Ciri-ciri termul begitu. Iya, terus ke depan, kelihatan pakai sinar yang sangat jelas itu. Kelihatan masih capnya ada. Ini loh, kok konyol banget. Harusnya kalau orang yang malah itu kan harus dia membuat dengan standar lebih tinggi. Nah, ini sama dengan penjelasan dari kemarin UGM jawab. Justru malah menjawab bahwa di situ adalah menyamakan dengan standar yang salah. Sekali lagi UGM harusnya standarnya itu dipakai standar yang benar, bukan standar yang salah. Bilang kalau lembar pengujiannya itu terpisah, bilang kalau sudah ada berita acara. Berita acara itu tidak berfungsi apa-apa kalau aslinya tidak ada. Contohnya gini, misalnya ada orang menyerahkan sesuatu yang disebut dokumennya, yang ada hanya tinggal berita acaranya. Sama mana dokumen asli sama berita acara? Itu loh. Jadi kemarin disebut berita acaranya ada ketika ujian itu. Tapi mungkin juga mereka sudah mulai membuat berita. Jadi artinya sekali lagi penjelasan panjang selama 33 menit dan tanpa satupun ditunjukkan dan mereka mengatakan semua itu adalah private. Ini konyol sebagai sebuah universitas yang katanya memperoleh predikat nomor 2 di Indonesia. Saya benar-benar menyayangkan, apalagi saya termasuk orang yang dulu menyusun naskah akademik, termasuk menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 30 April 2008, dan ketika itu mulai dijalankan 30 April 2010, Mas, saya ada di Komisi 1, anggota Komisi 1 DPR yang mengawasi dan menjalankan, bahkan juga ikut membentuk PPID di setiap itu. Artinya sayang banget lah UGM ini menggunakan tata cara atau konsultan komunikasi yang salah. Prof. Ova, saya benar-benar saya itu sayang pada UGM dan saya itu menghormati Anda gitu. Tapi Anda justru sedang menjatuhkan diri Anda sendiri. UGM justru yang dihinakan sehina-hinanya oleh justru jabatan kemarin itu. Itu, Mas. Iya, ada dua kemungkinan lagi ya, bahwa UGM ingin menghindar, lepas tangan dengan statement tadi itu. Dia tidak mau lagi ngapa-ngapain, tapi ada statement yang justru kita berpikir bahwa UGM sedang provide hal-hal yang dipertanyakan oleh Suryo dan kawan-kawan. Betul. Itulah tuh. Artinya gini, tantangan saya. Kalau memang itu dari dulu ada, kenapa pada saat Baris Krim itu tidak ditampilkan? Inilah ketidaktransparan dan ketidakjujuran. Dan dari dulu kan yang namanya ijazah pembanding itu kan katanya ada, ya kan? Tapi kan faktanya, saya sudah berani sampaikan juga di channelnya Bang Refli kan gitu. Ijazah 1115, 1115 milik Pronojiwo, 11 Alman Bari Mulyono, 1117 milik Seni Murid Indonesia. Itu bukan hanya saya loh ya. Tapi Merah juga melakukan. Dr. Resman juga melakukan. Satu lagi orang ITB juga melakukan, ya gitu. Yang inisialnya MA itu. Misteri Gas. Jadi artinya kami pun siap di challenge, dan sampai dengan saya penerbitan buku Jokowi paper ini juga siap di challenge. Bukan hanya kemudian dicoba dipatahkan dengan hanya narasi-narasi, oh itu nggak bisa, oh itu begini. Kemarin kan juga ada di salah satu TV ya, gitu, ketika diundang di iNews juga di acara interupsi, Dr. Resmond di-challenge oleh orang yang ngakunya pakar ya, pakar abal-abal itu ya, gitu, yang dari Jogja juga itu, dari UGM, inisialnya CS ya. Saya nggak usah sebut namanya lengkap, nanti dia ikut ngetop kayak si Pritz itu ya gitu. Nah itu kan mau numpang ngetop itu atau nunggu jabatan komisaris. Soalnya ada banyak komisaris yang harus dicopot ini sekarang. Satu komisaris yang dipakai oleh Silvestre, ya, dua komisaris yang kemarin
Itu bukan komisaris, itu udah wakil menteri ya. Tapi kan ada juga komisaris yang sebenarnya orangnya TSK lagi, harusnya tersangka karena dia melakukan penistaan agama tahun 2015. Yang itu sudah sempat tersangka, kemudian di SP3 dengan kekuatan ya, di anu lagi. Inisialnya AA lah, kita nggak usah ngomong belakangnya Armadillo ya. Kok Armadillo? Armageddon. Ya itu nggak usah, nanti ikut nyetop dia gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya Mas Roy ya, kita berasumsi bahwa penegakan hukumnya ini fair. Ya, asumsi kita. Asumsi ya. Ya. Kalau begitu UGM berpotensi terlibat kejahatan dong. Itulah sedihnya gitu. Ya. Karena kenapa saya bilang terlibat kejahatan? Memang nggak bisa kita bilang UGM secara keseluruhan. Ya. Tapi kalau yang terlibat itu rektor, itu kan nggak bisa lagi dibilang oknum. Betul, itu sudah puncak. Sudah representasi dari UGM. Rektor masih belum tertinggi, Mas. Oh, wali majelis. Iyalah. Ya, tapi majelis wali amanah kan tidak menjalankan fungsi-fungsi hukum kayaknya. Betul. Karena biasanya yang mewakili keluar ke dalam itu rektor. Hukum kan rektor. Majelis wali amanah biasanya cuma cari. Dan rektor itu kan tidak hanya sendirian, dia kan dibantu para WR ya, para wakil-wakil rektor itu yang harusnya menasihati dia lah. Atau saya sebenarnya lihat gini loh Mas. Ketika kampus UGM di bulan September tahun 2024 lalu, ya di tempat yang Bayrung, tempat yang sangat waktu itu berani meneriakkan kepada Jokowi, ya tentang apa yang dilakukan. Itu saya hormat betul. Di situ nampak betul. Ada Prof. Kuncoro masih ada, kalau istilahnya orang masih sebelum jadi termul, ya gitu. Ada Ari Sujito, ya itu selaku wakil rektor juga, ya. Dan yang sampai sekarang masih konsisten, Prof. Sofyan Effendi juga ada di sana, gitu. Itu kan bagus, kita hormat banget itu. Dan itu kan harusnya beliau-beliau itu, para profesor itu, kan bisa mengingatkan kepada rektor gitu loh. Kenapa rektor harus terjebak atau kenapa harus melakukan hal kayak gini? Saya benar-benar sangat menyesalkan, ya gitu, menyayangkan dan ya sedih saya. Itu masih sedih membaca komentar-komentar banyak sekali yang ada itu dan sekali mostly loh. Sebagian besar itu malah ya saya tidak sampai hati untuk mengatakan menghina ya, tapi menyalahkan UGM dengan membuat statement itu. Jadi ada dua statement, satu dari rektor yang nggak sampai 5 menit ya, sekitar 3 menit sekian atau 4 menit, yang satu lagi 33 menit, tapi itu zong. Ya, itu tidak bernilai apa-apa. Sekali lagi selaku bukan alumni lagi ya, selaku lulusan asli UGM S1. Saya kira kita nggak bilang lulusan ya, pemegang ijazah asli. Pemegang ijazah asli resmi kalau itu. Ya, karena bingung kita soalnya. Pemegang ijazah yang tidak asli. Ada pemegang ijazah yang diakui, tapi belum tentu. Itulah tanya. Oke, itu bagian pertama ya. Nah, bagian kedua ini saya mau bicara tentang Jokowi's White Paper. Oke. Ya. Ini ada Jokowi's White Paper, ada bukunya nggak yang dibawa? Nggak ya, belum ya? Oh, nggak, contohnya nggak ada. Contoh kaosnya nggak ada juga. Ada kertasnya tadi, ada kertasnya. Sebentar, kertasnya mana? Kan? Ada. Tolong juga ke mapku mau. Oke. Ya, mohon maaf. Ya. Nah, jadi untuk Jokowi's White Paper. Jadi ini contoh bahwa kami itu tidak merekayasa ya. Ya. Gitu. Jadi ya karena belum siap, tak ambil dulu dari kendaraan. Dan ini juga tidak direncanakan juga. Ini yang lengkap, Pak. Yang kita rencanakan cuma makan mie Acehnya aja. Oh, yang lengkap mana? Oh, lengkap mana ini? Lengkap. Ya. Loh, ini apa ini? Apa bedanya? Bedanya apa ini? Ada cumi ngelih. Oh, ada ini? Ada cuminya. Enggak ada. Loh, bisa sama cumi. Apa sih cumi? Nah, iya, sama cumi, lengkap jadinya. Ini Mas, ini penting nih. Ini namanya untuk menurunkan asam urat. Ya. Iya. Menurunkan cepat sampai ke kaki. Dan dulu ya, desa itu menghasilkan sing mat plastik sing sebelah kanan lho. Neng depan kursi depan mepet. Kelihatan tuh Mas Roy kalau lulusan UGM. Bahasa Jawa dia, bahasa Jawa. Jadi dulu teman waktu saya KKN, itu di desa yang menghasilkan melinjo. Bro. Tiap hari makan melinjo, tapi aman. Ya karena waktu itu masih mahasiswa ya. Ya ini yang sekarang kita tidak tahu ya, makan aja lah. Ya, betul. Nah, Mas Roy, ini Mas Roy mau makan dulu atau gimana? Sambil makan nggak apa-apa. Sambil makan nggak apa-apa lah, biar live kan gitu. Ya. Live enggak? Ini live. Live kan? Oke, iya. Terus 1.500. Oh ya, alhamdulillah. Mari menikmati weekend. Iya, terima kasih. Nah, ini kan. Nah, ini Jokowi's White Paper. Betul. Nah, tinggal tunggu. Ini memang terus bukan buku aslinya. Ini adalah resume ya atau abstrak dari bukunya. Karena apa? Karena kalau buku asli kan 700 halaman. Ya. Ini hanya 50 halaman. Oke. Tapi covernya begitu ya. Covernya seperti ini. Covernya ada seseorang yang kita nggak tahu siapa dia. Dekatin Mas Rosi. Yang bersembunyi di balik ijazah. Oke, Jokowi's White Paper ya. Tapi saya lebih suka sih sebenarnya kalau bukan white paper ya, tapi black paper. Black
Kalau black paper nanti stick. Bukan paper tapi black paper. Ini justru ya artinya apa? Artinya white itu adalah warna tulang kalau kata Dr. Tifa. Jadi artinya kalau kita itu di depan itu kan kotor. Kotor kalau kulit ini dibuka, itu kan ada urat-uratnya, ada lapisan bawah kulit, itu juga masih kotor. Tapi kalau dibuka terus dan tulang adalah putih. Jadi tulang kalau warna kulitnya hitam tetap putih tulang. Tetap putih. Ya. Jadi itu maksudnya lagu itu putih tulangku merah darahku. Oh iya, ini untuk membersihkan juga, maksudnya adalah untuk membersihkan segala kekotoran yang telah terjadi yang diperbuat oleh saya nggak tahu oleh siapa orang yang pegang ijazah ini. Nah, Mas Roy ya. Itu kolaborasi 3 orang ya. Ya, ada di sini. Ya, kolaborasi. Ini mohon maaf, ini terpaksa ditulis dengan titel lengkap. Tadi kami hanya mau nulis RRT saja tadinya. Roy Rizwan Tifa. Tapi mostly juga Mas dan pemirsa RH, tulis dong gelarnya gitu. Sekolah capek-capek kok nggak ditulis. Oke lah. Ya, kami tulis gelar kami. Asli loh sebenarnya. Ya. Kalau saya usulkan bagaimana kalau minta pengantar praktis? Kan mantan rektor UGM kan? Iya. Harusnya kan bangga dengan karya ilmiah 3 mahasiswa UGM, 3 alumnus UGM. Ya. Lebih baik itu jawabannya senyum saja deh gitu. Ya gitu, karena kalau itu kemudian benar-benar dilakukan, ya mungkin ada yang tersenyum kecut, tapi ada dia kecut-kecut sambil tersenyum. Oke, Mas Roy ya. Buku ini kapan di launching? Kemarin kan di Jogja, Andrea itu sudah soft launching. Ya, itu Bang Refli juga hadir. Itu kan soft launching di University Club, meskipun itu di di kafenya gitu ya gitu. Insya Allah ini akan di Boulevard Cafe, ya, pada tanggal 29. Itu waktu di Boulevard Cafe itu sambil menyanyikan I don't know. Wah, Enggak jelas. Sambil lihat foto ini boleh ya? Boleh. Oh iya. Ini keakraban yang apa istilahnya, kemesraan ini ini belum lama loh ya Prof. Ini belum lama. Jadi ini ketika kita ada jagong ya, kondangan salah seorang yang menikah adalah putra dari lulusan UGM juga. Kita datang. Jadi nggak apa-apa. Secara pribadi saya tetap baik dan saya tetap menghormati yang bersangkutan. Ya gitu. Tapi kalau ada kritik ya kita pasti kritik gitu kan gitu. Nah, saya juga mengkritik walaupun saya pernah staf khusus pelatih 4 bulan. Ya, berhenti sudah itu. Insya Allah kalau soal launching nanti grand launching dari Jokowi White Paper ini itu akan kita lakukan pada tanggal 29. Jadi sekaligus ini update teman-teman, bukan 27 karena kalau 27 itu kurang pas kurang pas waktunya karena kita juga harus menyesuaikan dengan berbagai acara yang ada. Kurang pas wetonnya bulan ya? Bukan. Ya, ini nggak ada hubungannya kalau 27 katanya itu hari Rebu nanti ada yang suka wetonnya Rebu. Enggak lah, ini nggak ada hubungan kayak gitu. Karena apa? Sekali lagi, kan banyak banget kemarin ketika di acara-acara talk show banyak bilang, oh itu bukunya isinya sampah, itu bukunya isinya saya pertanyaan saya sekali, udah pernah baca belum bukunya? Belum baca. Padahal kalau itu customer ya, padahal Anda baca buku ini jelas banget mengawali dari depan siapa yang membuat buku ini, siapa yang buat kasus ini meledak, ya dia sendiri. Kausa primanya ada dia ketika tahun 2013 pada tanggal 28 Juni ya. Itu 28 Juni itu kelahirannya Sandiaga Uno. Oh iya. Tapi yang hebat itu adalah tanggal itu adalah ketika ada diskusi. Ya, tanggal 18 Juli kelahiran Mas Roy. Tanggal saya 18 Juli. Pengumuman yang konon katanya yang karena ada perintah 1 Tapi saya mencari koran ketika tanggal ulang tahun itu nggak ketemu. Di Jogja udah disita semua korannya. Ini juga termasuk merampas hak publik juga loh. Masyarakat. Apa salahnya koran? Gitu loh. Dirampas, dan apa salahnya koran itu dirampas 3 bulan satu bendel. Itu kan aneh gitu. Jadi mulai dari seminar memimpin dengan hati inilah semuanya itu berawal ya gitu. Ketika waktu itu saya nggak mengatakan secara bercanda karena itu di kampus nggak boleh orang di kampus bercanda. Prof Mahfud mengatakan IPK-nya 3,8, kemudian Jokowi mengatakan IPK-nya di bawah 2 aja nggak nyampe ya? Aja nggak nyampe. Itu dikatakan kalau saja misalnya dikatakan kan bercanda waktu itu, nggak bisa. Satu itu di kampus, yang kedua kalau dia salah kenapa nggak diralat selama belasan tahun sampai dengan sekarang? Harus diralat dong. Tapi yang ditemukan pula memang tidak di bawah 2 ya, tapi di atas 2 sedikit. Enggak, katanya 3, tapi yang 122 SKS kan 2,05. Iya, 2,05. Tapi ada tambahan 88 SKS. Itu dari mana kok bisa? Kok bisa SKS-nya melebihi? Itu sudah sarjana utama itu kalau segitu dulu ya. Dulu namanya sarjana utama kalau magister itu. Jadi sekali lagi, buku ini sangat-sangat komplit, Mas. Itu juga ada analisis ELA, juga ada analisis yang baru ya. Yang kemudian kita baru sampaikan di buku ini.
misalnya analisis yang namanya luminance gradients. Oke. Luminance gradients itu artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa itu lintasannya tidak ada pada flash fotonya, dan juga tidak ada apa namanya, tidak ada emboss ya, tidak ada emboss yang terjadi. Jadi luminance gradients itu bisa nampak dalam ijazah itu. Gitu. Nah ini luminance gradients. Oke. Ya. Itu menunjukkan apa itu? Ini menunjukkan bahwa pas foto itu menempel di atas cap. Oke, kelihatan betul. Kelihatan betul. Kelihatan betul tuh. Ini kelihatan betul tuh. Nih. Jelas kan? Foto itu di atas dari cap UGM. Kemudian tidak ada emboss. Oke. Ada tanda tangan rektor. Ya, nggak ada. Ya. Ini nggak bisa lari dari ini. Ya. Kemudian tidak ada juga yang namanya watermark. Watermark itu harus ada. Iya. Nggak boleh nggak ada. Jadi kalau kita bicara disclaimer, Mas Roy, apa yang Mas Roy teliti itu subject to Dian Sandi. Yang diupload. Kenapa kita berani melakukan penelitian terhadap yang disebut Dian Sandi? Dian Sandi juga nggak bisa lari dari ini. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali mengatakan bahwa ijazahnya asli. Biar kalian ini kalimatnya pun ada di sini. Jadi kita nggak makan lari dari sini. Biar kalian tenang. Apa itu? Ya, biar kalian tenang liburannya. Ya, itu. Kemudian ini saya upload yang asli. Nah, gitu. Nah, ini ada di halaman 20 ya. Unggahan ijazah Jokowi berwarna di X. Nah, ini. Oke. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Yang asli. Justru dia nggak tenang jadinya. Betul. Kalau nggak tenang yang pelaku. Iya, pelaku. Kalau dia memang mengupload yang tidak asli, berarti ini bohong. Ya, dia pantas dikenakan di pasal 32 dan 35 itu. Tapi yang menjadi masalah adalah Mas Roy, Pak Jokowi tidak membantah ini. Tidak membantah. Lalu setelah Dian Sandi Barreskrim membuat tampilan itu conference tanggal 22 Mei, Dian Sandi kan ke Solo. Betul, ke Solo menghadap, dan kemudian dia katanya dimaafkan atau apalah. Karena dia minta maaf karena mengupload tanpa izin. Betul. Tapi tidak dibilang bahwa itu bukan yang aslinya. Iya, mau dimaafkan atau tidak, pasal 32 dan 35 harusnya berlaku gitu loh. Oke, sekarang nggak bisa itu. Buku white paper ini, karena kasihan Mas Roy. Ini nih. Nah, ini ijazah yang ditampilkan oleh Barreskrim. Dan ini tidak mungkin palsu. Iya. Ini pasti fotokopi dari yang asli. Karena kalau enggak, Barreskrim penyebar hoax dia. Dan saya juga punya bukti lagi yang digunakan untuk di KPU itu. Nah, itu nanti kita bongkar aja. Yang mana itu sebenarnya? Ya, kenapa Mas? Oke. Ya. Sebelumnya dingin nanti. Iya. Soalnya saya sudah selesai. Habis sudah saya. Betul. Karena memang mie Acehnya enak. Iya kan? Tidak sia-sia kita di atas pukul 00 ini masih kita beredar di daerah Depok. Depok ke Jakarta ini. Bukan Depok, pasar Minggu. Udah pasar Minggu. Saya lupa tadi, saya pikir kita ke luar Jakarta, masuk Jakarta udah ya. Ini di daerah yang namanya Pol Tangan. Pol Tangan. Apa Mas tadi pertanyaan terakhirnya? Pertanyaan terakhirnya adalah ini banyak orang yang nanya, kalau misalnya mau memesan buku kan pre-order kan? Ya. Ini kemana? Ada nomor handphone yang itu dan kemudian tapi itu mohon dicermati ya, dan juga supaya tidak ada orang memanfaatkan bahkan nanti menipu. Ya. Anda harus hati-hati, konfirmasi langsung saja kepada Dr. Tifa ya, dan karena diantara kami itu yang kemudian ngurusin ini urusan marketingnya adalah Dr. Tifa. Dr. Tifa punya satu staff yang nanti dia akan, atau satu teman lah, yang itu akan ada sekaligus juga nomor rekeningnya. Jangan sembarang Anda ngirim uang ke nomor rekening yang kemudian ternyata tidak sama. Ya, jadi nomor rekening itu namanya siapa? Aduh, saya lupa namanya. Karena nomor rekening itu penting namanya. Mbak? Komaria Widya Stuti. Komaria Widya Stuti. Oke. Itu nggak yakin ya? Pasti. Pasti ya. Namanya Komaria Widya Stuti. Ya. Jangan sampai kemudian ngirim ke nomor rekening lain. Karena kalau ngetik nomor itu biasa keliru. Iya itu. Yang penting namanya dulu. Betul. Tapi Mas Roy, RH Channel mau membantu juga walaupun. Terima kasih. Walaupun Rohmah Widya Stuti. Rohmah Widya Stuti. Jadi mungkin bisa ditulis pada keterangan tadi. Namanya Rohmah Widya Stuti. Tapi kalau Anda bingung, ya kan? Anda tuliskan saja di komentar RH Channel setiap ada live RH Channel. Dan yang penting Anda bisa dihubungi kembali. Ya, jadi kalau Anda bisa dihubungi kembali nanti itu akan panitia nanti kami akan sampaikan nomor teleponnya. Betul. Telepon Rohmah Widya Stuti ini ya. Nah, jadi itu ya. Jadi biar dia bergulir. Terima kasih RH dan juga teman-teman, sekali lagi jangan
kemudian ada yang memanfaatkan, ya, kemudian numpang. Ini yang numpang udah banyak, termasuk si Pitch itu numpang, ya. Pakar abal-abal itu numpang. Pakar abal-abal itu datang loh pada saat soft launching. Udah ada namanya duduk di depan gitu, tapi ya diusir dia akhirnya karena nutupin kamera-kamera yang Mas Roy, ini ada pesan sedikit, Mas Roy bisa bacakan. Ya, nih. Apa itu? Saya, ini terlalu dekat. Apa? Nah, bacakan Mas Roy. Kita melalui restoran resmi ya Bang? Ya. Belian Bang? Oh ya, Ada beberapa Pak, untuk pemesanan PO buku ya, bahwa kami tidak punya bohir. Itu jelas ya. Nih buktinya kami nggak punya bohir itu bayar ini ya. Kami nggak ke restoran wastik gitu enggak ya. Nanti ketemunya black pepper nanti bukan black pepper. Ya itu. Atau biasanya kalau nggak black pepper ya apa mushroom. Gitu. Seperti yang sering dituduhkan oleh para tamu pada dan hidup kami cukup ngepas saja sehingga agak kebingungan dari mana dapat uang. Makanya kami benar-benar menghitung waktu dan menghitung segala sumber dana yang ada. Alhamdulillah bertubi-tubi sahabat berbondong-bondong juga, terima kasih ya teman-teman, menghubungi admin kami maupun para reseller kami. Kita sedang mencetak 1000 yang pertama, edisi yang pertama. Dan ini yang menarik, 1000 pertama itu kalau nanti dibandingkan dengan 1000 yang kedua, mungkin saja ada degradasi. Tapi yang 1000 pertama itu pasti sama. Itu isinya pasti sama, tapi kualitas cetak dan harga bisa berbeda. Oh, samalah, insya Allah sama. Ya, maksudnya dengan edisi keduanya nanti. Oh ya. Dan agar cetak dengan mulus dan lancar. Ya. Pak, kekurangan suatu apa pun yang mau termasuk ketika nanti grand launching yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus, buku sudah bisa siap di tangan Anda semuanya. Ya. Jadi kami sangat butuh partisipasi Anda untuk membantu perjuangan kami. Silahkan hubungi. Nah ini mungkin nomor teleponnya bisa dicatat ya. 0877 0877 259 70909 70909 atas nama Mbak Indah ya, atau 081 222 07 97 Mbak Asti ya. Itu ini sebenarnya sudah ditweetkan juga di akun X-nya Dr. Tifa. Ya gitu. Kalau yang kurang jelas jangan khawatir buat pembeli, ini transaksi biasa ya, bukan fundraising. Bukan, nggak ada sama sekali. Kalau fundraising nanti minta izin dulu dan OJK dan lain-lain. Ini adalah jual beli biasa. Yes. Mas Roy, closing statement ya, karena Mas Roy sendiri yang belum selesai makan. Gak apa-apa. Jadi teman-teman, terima kasih atas semua doa. Oh, ada satu lagi Mas Roy. Ya, apa-apa. Grand launchingnya di mana nanti rencana? Nah, grand launching nanti tunggu kabar dari kami. Oke. Apakah mereka yang membeli ini bisa datang dan boleh hadir? Boleh hadir untuk ngambil bukunya. Betul. Boleh ngambil dan langsung karena insya Allah itu sudah ready. Ya, pada grand launching. Apakah akan ditandatangani oleh? Nah, itu dan karena kalau soal tanda tangan kami kemarin sudah tanda tangan lebih dari setiap eksemplar pada 24 ya, sampai dengan 1000 dan 8 aja bisa. Jadi tanda tangan di Polda Metro aja. Tapi saya enggak, saya punya ide. Bagaimana kalau misalnya ada edisi lelang? Itu bisa kita bicara yang ditandatangani oleh bertiga. Itu satu-satunya itu pemenang lelang itu bisa berfoto bareng. Misalnya ya, nanti mungkin ada tidak hanya satu, mungkin ada 5 yang itu very special. RH kan biasa memprovokasi orang itu atau untuk kebaikan. Atau satu lagi mungkin bertiga plus satu orang kita minta tanda tangankan di Sumber di Kutai Utara. Bisa juga. Bisa juga. Jadi ada 3 tanda tangan di sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul mau mencari kebenaran, ya kan? Iya. Kira-kira kayak gitu. Oke, Mas Roy. Jadi closing statement ya. Terima kasih sekali lagi atas semua doa, support dan apapun yang dilakukan untuk ini adalah satu karya yang benar-benar kita persembahkan untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Tanpa ada pretensi apa-apa, ini hanya untuk membuka kejujuran dan kebenaran kita semuanya. Ya, bahwa ada pernah orang yang gambarnya ada di sini, ya, yang itu kemudian kita jadikan judul dari Jokowi Sweat Paper. Dan jangan lupa, buku ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah akan terbit lagi edisi-edisi berikutnya karena kami lagi nulis juga buku yang kedua. Dan buku kedua itu bisa jadi orang yang sama atau bisa jadi turunannya. Ada buku yang lain juga yang ditulis Rizal Fadila. Oh iya, ada buku yang ditulis juga oleh sahabat kita bersama Pak Rizal Fadila. Dan itu kumpulan dari tulisan-tulisan beliau itu bagus banget. Dan insya Allah itu juga akan datang juga Pak Rizal pada saat grand launching. Jadi orang bisa juga mendapatkan atau beli 2 buku sekaligus. Jadi tiba-tiba pas tanggal 29 itu ada karya Refli Harun. Tapi benar, ini kemarin ibu-ibu ya, termasuk ibu RM itu konon juga menjadi ide untuk kemudian mereka pada menuliskan. Ada yang mau nulis puisi,
ada yang menuliskan dengan foto-foto gitu ya, dan itu akan dicetak juga bagus saya kira. Jadi ini merupakan karya yang buku, saya katakan buku jawablah dengan buku, otak jawablah dengan otak, jangan buku dijawab dengan apa pasal-pasal palsu ya, atau buku kemudian dijawab dengan dengkul ya gitu. Otak jawablah itu ya teman-teman semua. Luar biasa. Thank you. Biasa dilihat. Silakan makan Mas Roy. Ya, saya dulu makan. Oke. Ya. Ini mau diputernya ini, siapa aja yang hadir di sini? Iyalah, betul lah. Kenapa? Kadang-kadang kan, wah jangan. Nah, ya kan? Nih yang hadir di sini, Nanti termul. kebetulan ya kan, kita tadi dari UI baca puisi. Ya. Saya dan Mas Roy baca puisinya, ngarangnya di tempat. Betul. Ya kan? Bener-bener ngarang ini. Kalau white paper nggak ngarang. Ya. Tapi nulis. Jadi saya bikin puisi judulnya Merah Putih Sudah Ada di Tanah, ya kan? Karena melihat tadi ada yang membaca puisi bawa bendera merah putih dan kegedean benderanya dan masuk tanah, masuk tanah, menjejak tanah sampai. Makanya saya bilang merah putih sudah ada di tanah. Bohong. Yang namanya Indonesia emas. Yang ada adalah kita semua cemas dengan masa depan bangsa ini. Laila ya Bang. Oke. Oh, ada Profesor Laila, alumnus UI. Kalau begitu minta sedikit lah. Tapi tidak bermaksud menyerang Gajah Mada, tetapi sebagai seorang akademisi, Prof Laila masih mengajar atau sudah pensiun? Masih mengajar Oke. di pelayanan. Barangkali ditempel aja di jilbabnya. Ya. Nah, Prof Laila ngajar di mana, Prof? Di obstetri ginekologi. Di Fakultas? Kebidanan. Fakultas Kedokteran. Kedokteran kandungan. Oh iya ya waktu itu ya. Karena jangan salah, karena kebetulan dibilang kedokteran lupa ya waktu itu ya. Iya. Fakultas Kedokteran, menarik ini, ya. Tapi saya nggak tahu ya. Saya tidak tanya sebagai dokter, tapi saya tanya sebagai akademik, sebagai akademisi. Dan saya pun tidak mau mengarahkan, terserah saja apa yang ingin dikomentari oleh profesor terkait dengan bunyi gonjang ganjing, ijazah palsu pun tak ditemukan sampai saat ini. Silakan. Salut pada RRT Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan Mbak Dr. Tifa untuk keberaniannya. Saya tidak seberani itu untuk membela kebenaran, dan khususnya sebetulnya adalah untuk kedaulatan Indonesia. Jadi memang masalah ijazah palsu kan sih itu dipermasalahkan, tapi karena yang memegang atau yang dipersoalkan adalah pimpinan negara, maka kejujuran itu harus diungkapkan, kebenaran itu harus diungkapkan, karena menjadi tonggak juga untuk keberadaan kedaulatan negara kita. Saya rasa itu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan Allah akan menuntun, Allah akan menunjuki dan melindungi kita. Amin. Profesor spesialisasinya apa, Prof? Saya obstetri ginekologi khususnya Sama seperti Prof Ova. Oke. sama-sama ya, sama. Oh, berarti sama Prof Ova kenal baik ya mungkin ya? Tahu ya. Oke. Khususnya majoring saya di kanker ginekologi. Oh, kanker ginekologi. Ya, ginekologi itu kandungan. Oh, oke, ginekologi itu kandungan ya. Ya. Yang jadi masalah adalah kok ada yang pinter, ada yang nggak pinter ya. Insya Allah mestinya sih mungkin ada sesuatu ya Oke. yang mungkin harus ditutupi. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan akhirnya akan ada satu kesadaran. Oke. Kalau penyakit Pak Jokowi itu bukan keahlian profesor ya? Oh, jauh. Jauh gitu. Oke, makasih Prof ya, Ya, sudah memberikan semangat. pendapat di malam yang hening ini ya kan? Ada Bare juga. Ada Bare ya. dari FKE ya Mbak. FKM. FKM. Dari Via. Oh, berarti ada apa ya? Via. apa itu? Fakultas? Oh, Fakultas Ilmu Administrasi. Ngajar juga? Oh, udah pensiun. Oke. Ini Prof, minta ini Prof. Sorry maaf Prof. Nah, jadi kita mau bertanya buat kepada Mbak Via gini, soal administrasi pemerintahan, ya kan? Pas kan? Ya kan? Nah, kita mau tanya, ada satu soal ya di Indonesia ini yang ketika Obama ribut, diributkan apakah akta kelahirannya asli atau tidak, karena itu terkait dengan persyaratan untuk menjadi presiden. Kalau di kita ijazah, kalau di sana nggak perlu, tapi dia harus, kalau tidak salah, kelahiran Amerika Serikat, ya.
Jadi dia harus kelahiran Amerika Serikat. Harus lahir di sana. Lahir di Amerika Serikat. Karena dia kalau dalam hukum itu disebut ius soli. Iya. Jadi dia berdasarkan kelahiran. Karena siapapun yang lahir di Amerika Serikat itu warga negara Amerika Serikat, walaupun orang asing. Nah kalau dia berada di luar, berarti dia bukan orang Amerika asli, dikatakan begitu. Nah, Obama ketika dituding bahwa dia tidak lahir di Amerika, dia kasih otorisasi kepada sebuah institusi untuk mendisclosure semua dokumen dia, tidak hanya dokumen kelahirannya, panjang dokumennya. Dan kemudian sudah selesai spekulasi itu. Pertanyaan saya, Profesor juga? Bukan. Oke, Pak Bu siapa Bu? Bu Ren ya. Apakah di Indonesia ada lembaga yang otoritatif kalau kita mempertanyakan ijazah seperti itu? Karena kalau tanya UGM bilang nggak ada. Apalagi dia bilang itu urusan dia setelah selesai itu. Jadi misalnya ada institusi yang kita harus tanya dengan kredibilitasnya, harusnya kemana? Dari sisi administrasi negaranya soal ijazah ini. Silakan, Bu Ren. Ijazah itu kan penting ya buat syaratnya dia masuk jadi pegawai ya. Iya. Gitu. Jadi di dalam rekrutmen itu harus semua yang persyaratannya harus dipenuhi itu harus dibuktikan gitu di bawah aslinya begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat memang dengan munculnya ijazah palsu itu yang dibilang diisukan ijazah dari pramuka, ini juga bisa ya, menimbulkan kekacauan ya Pak. Ya Pak, menimbulkan kekacauan sehingga menimbulkan rancu antara mana yang asli, mana yang tidak. Gitu. Nah, ini menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Gitu. Ya, masyarakat menjadi kok bisa sampai itu terjadi begitu di dalam pemerintah gitu. Yang Dia kalau tidak mengaku lulus UGM, apa sebenarnya ya? iya. Ya. Kalau lebih cepat selesai. Kalau Oke, dia saya setuju satu organisasi, suatu administrasi yang harusnya bisa kita minta klarifikasi. Pertanyaan saya adalah, apakah ijazah yang sudah sepanjang pengetahuan, Bu N, ya, ijazah yang sudah digunakan dalam jabatan publik ini merupakan dokumen publik dulu? Karena kalau dokumen privat nggak bisa kita minta, tapi kalau dokumen publik kita bisa minta. kalau berkaitan dia menjabat sebagai pejabat publik, ya harus. Oke, berarti kita klop ya. Berarti ini dokumen yang bisa kita mintai klarifikasi. Iya. Nah, dokumen publik ini kan sudah digunakan dalam pilwakot, kemudian pilgub sama pilpres. Tapi kenapa terkesan, entah belum dilakukan permintaan, kok kayaknya dokumen ini tidak bisa diakses di KPU Jakarta, di KPU Wali Kota Solo, karena kan harusnya kan tidak perlu kita minta. Dengan era website seperti sekarang ini, kan biasanya memang dokumen itu dimasukkan ke website untuk public scrutiny atau public oversight kan. Tapi saya sendiri belum melihatnya. Tapi teman-teman yang berusaha mengakses nggak bisa mendapatkannya. Kan buruk sekali administrasi publiknya kalau begitu. Dan kalau kita minta analognya, bisa jadi sudah hilang. Gimana, Beren? Ya berarti kurang tertib ya. Oke. Kurang tertib atau sengaja disimpan? Kenapa? Ada maksud tertentu Pak. Oke. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, makasih Bu Ren ya. Yes, Oke, minta ini ya Bu Ren. Ini. Oh, iya. Nah. Oke. Nah, ini Bang Uco. Bang Uco mau komentar nggak? Bu Aida mau komentar? Hah? Apa? Oke, oke ya. Jadi Bu Aida berkomentar juga? Buku aja, ya. Jadi buku ini edukasi persembahan anak cucu kita. Oke. Buku ini buku terbaik sepanjang masa. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah buat anak cucu kita ya. Iya. Jangan terbaik sepanjang masa, nanti tidak ada lagi yang lebih baik. Jadi harus ada di setiap rumah. Oke. Karena ini bekal buat anak cucu kita. Oke. Dan untuk bernegara. Bahwa betapa konyolnya di Republik Indonesia ini, ya, gitu ya. Betul Bang. Untuk mengetahui apakah ijazah seorang asli atau tidaknya, susahnya minta ampun. Susahnya coba tunjuk. Ini loh ijazahku. Nah, itu kan udah selesai ya Bang ya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Betul, kira seperti Bang. Oke. Jangan lupa, Jangan lupa ke reseller resmi ya. Official Jokowi White Paper. Oke, Jokowi's White Paper. Ya. Tapi jangan dibilang Jokowis ya, bukan ya. Enggak, Jokowi's ini. Jokowi's ya. Jadi ke official
resmi resellernya. Oke, terima kasih sahabat sekalian ya. Ini cara memelihara semangat kita untuk berkomunikasi. Kadang-kadang kalau kita persiapkan di rumah ngantuk. Tapi di sini Sama Mbak satu lagi. Lebih cadas lagi. ini Mbak siapa? Saya Tita. Kita dari ARM ya. ARM itu adalah arm ya kan? Oh, oke, tapi ke tangan gitu ya. Kalau arm itu ketek. Oke, nih. Nah, sini ini mikrofonnya. Oke. Mbak Tita ya. Sebagai aktivis ya kan? Ditempel juga nggak apa-apa. Oke. Apa yang ingin Mbak Tita sampaikan terkait dengan hal gonjang-ganjing bumi, gonjang-ganjing ini? Atau mau bicara Jokowi slide paper, it's up to you. Silakan. Boleh. Ya. Jadi bagi teman-teman atau para penonton di seluruh Indonesia yang belum mengetahui kasusnya, ada apa sih sebenarnya dengan Jokowi, ijazah palsu Jokowi, daripada menduga-duga dengan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya baing dulu, pelajari buku ini, dari situ Anda bisa menilai bahwa ada apa sebenarnya dengan kasus ini. Dan satu lagi, kita sebagai rakyat harus mulai peduli bahwa mantan presiden yang sudah memimpin 10 tahun itu, dari dia menjadi wali kota di Solo sampai menjadi presiden yang kemarin, itu beda lulus. Yang pertama kali dia masukkan itu adalah ijazah apa? Bukan insinyur ya, tapi dokter Andes. Nah, dari situ sebenarnya ya kita sebagai rakyat harusnya bertanya-tanya, ada apa ini? Kalau menurut versi Eko Sulistyo, mantan ketua KPU, yang diklarifikasi oleh Dr. Taufik, biar jelas aslinya, dia memasukkan 2 gelar, Dr. Andes insinyur. Nah, gitu. Oke, silakan. Tapi yang tercantum hanya Dr. Andes. Enggak, itu menurut Dr. Taufik yang mengkonfirmasi Eko Sulistyo, ketua KPU. Oke, gitu. baiklah. Biar kita jelas sumbernya, soalnya salah sedikit kita dikriminalkan sekarang. Betul. Oke. Kalau nggak ada ahlinya. Saya tidak update itu, tapi yang jelas beda gitu ya. Tapi dokter Andes hilang ya setelah itu. Ya udahlah, whatever. Yang penting saya cuma bilang bahwa kami teman-teman yang pengen tahu kisah sesungguhnya bahwa ada apa dengan ijazah palsu. Kenapa kita sebagai rakyat masih ribut sana? Kan dia sudah tidak menjabat gitu kan. Inilah buktinya bahwa kita harus tetap ke sini. Ada banyak reseller yang menjual buku ini, jadi bisa hubungi masing-masing reseller yang terdaftar resmi, tapi jangan pernah beli dengan orang-orang yang bukan tercantum sebagai reseller resmi. Hati-hati nanti uangnya diterima tapi bukunya nggak ada. Jangan sampai ada penipuan. Ya, betul. Itu aja sih sebenarnya. Gimana kalau ada institusi publik yang punya power itu mau memborong? Boleh aja ya. Boleh aja. Kami tunggu ya. Jadi kalau diborong kita cetak lagi. Betul. Kita cetak lagi. Itu beda sama media ya kan? Satu lagi yang penting, beliau ini adalah fotonya di buku ini. Di mana? Ada, dia ada di buku ini. Di halaman 12 tadi. Semangat terus kita berjuang. Kebenaran harus ditunjukkan. Jangan pernah mau dibohongin. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah di closing, ya saya terpaksa mengclosing diri sendiri. Ya, saudara sekalian, lumayan ya. Ada penampakan di belakang saya. Ini mau nampang juga nih kayaknya. Iya. Ini ada penampakan juga. Ini dari mana, Mbak? Saya dari UI juga? Tadi. Oh, dari tadi? Dari Stikes. Oh, dari Stikes. Oke, Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Banyak dokter di sini ya? Jangan-jangan sama teman dokter Tifa semua? Enggak ya? Nurse. Oh, nurse ya kan? Oke. Berarti we walk the talk. Ya, itu saja saudara sekalian ya. Kita bahagia malam minggu bareng Mas Roy Suryo. Tidak direncanakan tapi kita bisa malam mingguan di sini dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Itu masih banyak yang nonton tuh. Itu masih 1487. Alhamdulillah. Tadi sampai 1700-an ya kan? Karena ada yang tanya ya. Itu Roy Suryo sampai malam ada, besok pagi-pagi udah muncul di mana?
gimana? Iya. Jawaban satu. Membelah diri. Iya. Jawaban satu. Iya. Emang hanya dia yang boleh pakai body double. Itu Tapi nanti pada ulasan berikutnya. ya, tapi menurut penemuan saya ya yang sudah saya konfirmasi, Mas Roy itu keluar rumah jam 5 subuh. Pulangnya jam 5 kurang 10 menit. Tidurnya kapan? Jangan bocorkan Tapi bagus juga jadi iklan vitalitas ya. Kok bisa fit terus gitu loh. Alhamdulillah. Heran saya. Padahal Mas Roy usianya lebih senior dibandingkan saya. Tapi bedanya satu tahun doang. Nggak juga 1 tahun. Mas Roy 69 kan? 68. Oh 68. Tapi bulan Juli. Juli. Oh 1,5. Tadi 18 Juli. Oh iya 1,5 tahun berarti. Ulang tahun saya itu tepat di hari ketika Koran Kedaulatan Rakyat itu ya itu terbit dan memuat mana mikrofonnya nanti nggak kedengaran. Oh iya ya. Aku ya. Nah, Gitu. Jadi itu semua itu seperti sudah ada yang mengatur ya gitu. Jadi wah ini ngomong lagi nih. Jadi ketika 18 kalau ini lebih bagus karena lebih meriah. kelihatan ya gitu. Nah, jadi kenapa saya waktu itu kaget dan harus mencari koran yang harusnya tertulisnya adalah poso ya pasa itu. Karena apa? Karena memang yaitu pas tanggal ulang tahun saya. Ya gitu. 18 Juli. Dan terus terang itu hal yang menyedihkan. Pas meninggalnya ibu saya. Ibu ya pas meninggalnya 18 Juli itu ibu saya dari Mas Refli Harun. Ya. Gitu. Oke ya mudah-mudahan ya ibunda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yes. Begitu sahabat sekalian ya. Kalau kita jagongan bisa-bisa kita sampai pagi. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.